Tahun 1800 itu sebenarnya udah banyak pemain akuarium, dan sebenarnya di dalam dunia akuarium itu udah dipersiapkan dari dulu banget. Nah, tahun 1800 orang main itu selalu dia bilang kalau ikan masuk di akuarium pasti mati. Jadi mereka tuh ngomong namanya natural cycling. Jadi ini yang pertama kali pasti bikin ikan mati total tuh pasti amonia. Ini very dangerous. Lu nggak boleh punya ini di dalam air lu, sebisa mungkin nol. Kedua, ada yang namanya nitrit. Ya, ataupun kita bilang NO2. Nah, bahaya dari nitrat tinggi itu apa sih gitu? Oke, kan seperti kita udah ngomong ya, di sini daya nitrat tinggi itu yang nomor satu adalah daya imunnya itu turun. Inti sarinya adalah kalau lu punya low nitrat, lu punya metabolisme ikan itu naik banget. Appetite makannya itu tinggi, jadi mau makan lebih banyak dan pasti growth-nya lebih tinggi. Oke, jadi intinya untuk memulai akuarium, lu tetap menurut gua patokan pertama tuh pastikan menggunakan natural cycling itu penting ya. Maksudnya natural cycling itu sebenarnya waktu. Sebenarnya waktu untuk mendapatkan prime air itu minimum 30-40 hari lah. Kita bisa bilang kayak gitu. Pastikan menggunakan produk yang benar-benar stabil secara bakteri. Karena bakteri itu nggak sama ya. Gue kasih tahu kalian. Hai semuanya! Sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih! Halo semua, welcome to our third video ya. Jadi hari ini video ketiga. Jadi hari pertama buat teman-teman yang kemarin cari tahu, kita ada video pertama itu buat ngomongin mengenai akuarium, tipe akuarium, filter, standar. Video kedua tuh ngomongin apa ya? Ngomongin media ya? Media biologis, bukan? Iya. Ya, gue lupa deh video kedua gue ngomongin apa. Oke, karantina sama aklimasi video kedua. Nah, video ketiga ini kita ngomong yang sama-sama nggak seru. Buat teman-teman yang udah terlalu jauh di dalam dunia ikan, gue harap lu kesana. Kalau lu nyari yang bener-bener fun, gue sama sekali gue rasa gue nggak gitu fun. Jadi untuk hari ini gue mau bahas ke teman-teman itu yang namanya bacteria starter ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bakteri starter itu seperti apa, langsung aja gue mulai, oke? Nah, jadi bakteri starter itu sebenarnya digunakan untuk membuang amonia atau zat beracun itu menjadi zat yang lebih tidak beracun seperti nitrat ataupun nitrit ya. Nah, jadi gue akan ulang dari awal adalah ke historical datanya. Jadi tahun 1800 itu sebenarnya udah banyak pemain akuarium. Dan sebenarnya di dalam dunia akuarium itu udah dipersiapkan dari dulu banget. Nah, tahun 1900 orang main itu selalu dia bilang kalau ikan masuk di akuarium pasti mati. Jadi mereka tuh ngomong namanya natural cycling. Natural cycling itu butuh waktu yang panjang, misalnya bisa 4 minggu atau 2 bulan atau 3 bulan sampai air itu udah nggak tahu, kayak menurut orang Indonesia sekarang lah sama itu mecer. Saya bilang mecer. Jadi itu artinya natural cycling ya, karena orang bilang lama gitu. Baru bisa masuk ikan. Jadi ikan itu lebih tahan lama saat lu punya air yang lebih lama dulu itu. Oke? Nah, jadi tahun 1800 itu akhirnya ada riset ya, namanya Sergei Winogradsky tahun 1890. Itu pertama kali mengeluarkan riset mengenai Nitrosomonas dan Nitrobacter ya. Ini tulisan gue mungkin agak salah ya. Jadi tulisan gue acak-acakan. Jadi intinya orang ini menemukan ada perbedaan antara bakteri, yaitu Nitrosomonas dan Nitrobacter, yang sampai detik ini masih dipakai sebagai base untuk apapun bakteri starter di dunia ini gitu. Jadi ini base-nya, oke? Habis itu tahun 1980 keajaiban mulai keluar, ada yang namanya biological filter ya. Jadi orang itu mulai cari tahu mengenai biologi filter seperti apa. Jadi saat itu yang dicari itu gravel. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang namanya under gravel, batu-batuan di bawah akuarium dulu itu, atau dibikin pori-pori yang banyak di batu-batu yang ditaruh di akuarium. Itu sebenarnya untuk bikin yang namanya biological filtrasi. Jadi saat itu keluarlah biological filtrasi. Tahun 1990-an akhirnya tuh mulai keluar, sebenarnya SICAM udah tahun 1970, tapi 1990 tuh mulai sangat-sangat terkenal bakteri kultur. Bakteri kultur itu dia bisa misahin kayak beberapa strain bakteri yang dimana dia bisa membantu untuk mempercepat kondisi akuarium kalian. Saat itu keluar yang namanya SICAM Stability, habis itu ada Tetra punya Safe Start kalau nggak salah. Terus Dr. Tim juga cukup terkenal saat itu yang ngeluarin yang namanya One and Only ya. Jadi ini contoh-contoh brand yang ada saat itu, dan pastinya ada brand yang lain ya. Habis itu inovasi
Sampai detik ini akhirnya di tahun 2000-an ada semakin banyak inovasi, bahkan brand-brand kayak Sikkem juga inovasi sendiri, strainnya makin ditambahin. Dan apa sih inovasinya? Sebenarnya yang diinovasikan itu adalah resistensi. Jadi si bakteri itu harus hidup lebih lama dengan kondisi yang lebih berbeda, atau bakteri itu jadinya dorman, dia harus bisa bangun saat dia kena nitrogen ataupun kena amonia. Nah, jadi banyak banget yang inovasi-inovasi, tapi inovasinya selalu menyangkut ke arah resistensi ya sebenarnya gitu. Jadi resistensi stronger, better gitu. Jadi maksudnya stronger gimana sih? Sebenarnya lu nggak boleh beli bakteri untuk akuarium seperti ini ya, especially ini terus kayak ini. Kalau misalnya lu taruh dia, kalau lu simpen dia tuh ngembung gitu. Jadi itu artinya resistensi terhadap matahari, udara, lampu itu dia belum resisten. Jadi sebenarnya itu yang digarap resistensi. Cuman ya, balik lagi untuk semua orang silahkan beli semaunya gitu. Cuman intinya yang kita jual tuh rata-rata udah dorman. Jadi gue bisa promote Sikkem Stability. Dulu ada Dr. Tim One and Only, mahal banget, bisa 500 ribuan. Ini semua bisa kalian cari di Tokopedia kita ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke nitrogen cycle. Oke. Nah, nitrogen cycle seperti tadi kita bilang di awal, nitrogen cycle itu apa sih? Semua proses bakteri itu namanya nitrogen cycle. Kata keren aja sebenarnya, nggak terlalu lu harus pusingkan. Intinya nitrogen cycle itu mengkonversi zat beracun seperti amonia menjadi nitrit yang cukup beracun dan nitrat yang less beracun. Semua ini hanya menggantikan sampah ke yang lebih ringan. Misal contoh lu kalau misalnya ngomongin amonia itu mungkin gas yang benar-benar beracun. Mungkin yang di nitrit itu lu ngomongin septic tank. Itu jadi masih bau. Nah, mungkin di nitrat itu lu mungkin ngomongnya kayak pupuk alam. Gitu. Jadi lu bisa hidup sekitar pupuk alam, nggak sebau di septic tank, tapi tetap aja nggak enak gitu maksud gua. Ya itu ibaratnya pergantian gas exchange, karena itu nanti ujung-ujungnya bisa pakai ganti air dan sebagainya. Itu dari gua kasih tahu di video sebelumnya. Oke? Nah, gua kasih tahu lu sekarang di amonia itu apa? Amonia itu kata lainnya adalah NH3. Itu masukan dari nitrogen dan 3 hidrogen. Dapatnya dari mana sih amonia ini? Dapatnya dari boker ikan. Jadi fish poop, organisme decay, plant decay. Jadi kalau misalnya lu di dalam akuarium lu ada alga mati, itu dia jadi amonia. Misalnya ada yang namanya tumbuhan mati jadi amonia, ikan mati jadi amonia. Semua yang mati intinya jadi amonia lah gitu ya. Nah, kenapa amonia ini parah sekali di ikan? Karena amonia itu pasti result death. Kenapa? Karena amonia itu langsung bakar insang ikan. Jadi amonia kenapa bikin ikan mati? Dibakar insangnya, fish gill burn. Habis itu kebakar insangnya, jadi dia nggak bisa ngambil udara lagi lah, ibaratnya kayak gitu. Osmolatornya bubar. Jadi ini yang pertama kali pasti bikin ikan mati total tuh pasti amonia. Ini very dangerous. Lu nggak boleh punya ini di dalam air lu, sebisa mungkin 0. Kedua, ada yang namanya nitrit ya, ataupun kita bilang NO2. Nah, nitrit sama aja bahayanya. Itu adalah konversi pertama, yaitu dari amonia ke nitrit, NOR2. Ini tidak seberbahaya amonia, tapi nitrit itu ngeblok oksigen sebenarnya gitu. Jadi oksigen itu seperti diblokir sehingga ikan lu nggak bisa bernapas di dalam air. Nah, ini juga seringkali menyebabkan kematian. Kalau orang bilang kalau pas lu ketemu nitrit pasti insangnya rusak tuh. Insang busuk lah atau apalah. Nah, itu karena amonia pasti bakar insang lu gila-gilaan. Habis itu amonia bakar insang lu gila-gilaan, keblok lagi oksigennya di nitrit sehingga dia nggak bisa napas. Udah berat, nggak bisa napas, matilah pula dia di nitrit. Oke? Dan habis itu di nitrat. Nah, nitrat adalah hasil akhir yang paling aman dibandingkan dari amonia dan nitrit. Tapi tetap aja tidak bagus buat ikan. Kalau lu nggak percaya sama apa yang kita ngomongin, please cek ChatGPT aja lah. Kayaknya mendingan lu cek ke sana daripada kita ngomong berdebat di video. Jadi lebih baik cek di sana karena pasti dia lebih pintar dari gue. Anyway, jadi balik lagi, gue cuma mau bantu ngomong nitrat itu adalah versi terakhir, tapi tetap aja sebenarnya nggak boleh. Apa artinya nggak boleh? Di air laut itu di air tawar tuh 40 ppm ke atas nggak boleh. Di air laut itu lebih ngomong mungkin 10 gitu. Cuman balik lagi semua itu punya kondisi masing-masing ya. Jadi ikutin aja gitu ya. Jadi oke, nitrat adalah versi terakhir dari nitrogen cycle. Jadi amonia dirubah sama bakteri jadi nitrit. Gasnya lagi berubah lagi jadi nitrat ya. Jadi dari nitrat ini
saat kebutuhannya di atas 40 ppm, jadi ada pengecekan buat teman-teman, nanti mungkin dikasih tahu video shotnya. Jadi nitrat itu bisa dicek sampai di atas 100 ataupun below 100 ya. Jadi apa yang terjadi saat nitrat lu ketinggian itu appetite-nya tuh biasa turun. Appetite itu kemauan untuk ikan makan tuh menurun drastis. Grow-nya menurun, nanti gua akan jelasin di sebelah. Nah ini nitrat paling tinggi tuh paling berbahaya sebenarnya bukan di ikan besar actually. Tapi ikan yang di masa kecil ya, ataupun juvenile, ataupun ikan kecil yang tanda kutip itu masih membutuhkan ruang gerak yang tinggi. Butuh ruang oksigen yang tinggi, appetite yang tinggi. Jadi ikan kecil itu biasa stagnan ya, sama ikan yang mau breeding itu biasa nggak mau. Nah di atas 80 ppm sebenarnya sering terjadi nggak? Ya di atas cepek pun sering terjadi. Karena apa? Karena kita kasih makan dan yang lain-lain lah intinya. Nah 80 ppm ke atas tuh larinya ke kidney sama liver damage. Jadi ikan bisa kena kidney-nya, liver damage. Ini ada waktunya ya, nggak langsung 80 ppm dang langsung mati, nggak gitu ya, nggak langsung sakit gitu ya. Jadi intinya kalau lu nahan terus berlama-lama, misalnya bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, ini yang terjadi ya. Habis itu yang terakhir tuh floating disease ya. Jadi dia biasa tuh kayak irregular gitu floatnya. Jadi nggak imbang lah gitu. Nah gimana cara nurunin nitrat? Nomor 1 ganti air. Ganti air adalah solusi terbaik untuk memastikan sampah itu tergantikan. Air baru, better gak? Yes, of course ganti air. Cara nurunin nitrat yang kedua adalah menggunakan denitrifying product ya, seperti media-media yang memang menghususkan diri ke arah denitrifikasi. Itu juga udah gue bahas di sebelumnya, please cek denitrifikasi seperti apa. Habis itu ya pastinya yang terakhir bisa menggunakan pelan. Jadi lu bisa pakai yang namanya tumbuhan untuk menurunkan kadar nitrat ataupun populasi di dalam kolam. Jadi kolam tuh kalau misalnya banyak lumut ada plus poinnya. Biasanya nitratnya juga turun karena nitrat dimakan sama lumut ya. Oke. Ini gue ngomongin mengenai nitrogen cycle udah, ngomongin bakteri starter udah. Sekarang gue kasih tau lu mengenai nitrat tinggi. Oke, nah bahaya dari nitrat tinggi itu apa sih gitu? Oke, kan seperti kita udah ngomong ya, di sini daya nitrat tinggi itu yang nomor 1 adalah daya imunnya itu turun. Jadi imunnya itu turun drastis sehingga ikan itu lebih gampang terkena penyakit saat nitrat itu terbiasa dengan eksesif nitrat. Gampang sakitnya apa aja? Contoh tuh fin rot. Fin rot itu bisa dikasih videonya aja. Fin rot itu biasa terkena external bacterial, gampang. Dia dimulai dari sirip dulu, biasanya paling gampang kelihatan ikan predator. Itu dari siripnya mulai hancur, sirip belakang hancur sampai akhirnya body rot, badannya juga kena ya. Habis itu ik itu kata keren dari parasit. Jadi ada white spot ya, WS. Nah white spot bisa kena parasit yang lain ya. Kalau di air tawar kan parasitnya gede-gede, anchor worm, banyak lah gitu. Jadi ini kenanya di masalah parasit. Atau yang paling terakhir tuh fungus ya, fungal disease ya. Jadi seperti kayak ikan lu suka lihat putih-putih, itu part of dari kena IT. Atau cloud eye, matanya suka gampang bengkak, itu ya awal-awal lah problem dari kebanyakan nitrat di air ya. Oke, kalau lu juga suka tukang breeder, bahaya dengan punya nitrat tinggi itu adalah hasil breeding lu biasa nggak maksimal. Karena ikan itu kalau misalnya nitratnya tinggi banget, biasanya dia nggak mau nelor atau hasil telurnya nggak optimal lah gitu. Karena itu kayak misalnya di Neo tuh dia sempat ngeluarin namanya Neo V. Itu salah satunya buat penurun nitrat drastis sama untuk menaikkan kapasitas breeding. Jadi kalau misalnya lu mau breeding ya pastikan nitratnya rendah. Karena itu banyak orang yang suka ganti air itu hasil breedingnya biasanya lebih bagus. Karena ya nitratnya lebih terkontrol ya sebenarnya gitu ya. Oke, abis itu lumut tebal. Kalau lumut tebal terjadi yang namanya oksigen turun di malam. Pastinya karena ya tumbuhan ya pasti dia makan oksigen di malam hari. Jadi saat turun oksigen, growth lu nggak maksimal. Ikan itu pertumbuhan pasti nggak maksimal. Habis itu setiap malam itu sama ikan ataupun manusia itu dia biasanya tuh kita tuh repair ya. Saat kita tidur itu repair tisu. Ya lu nge-gym dia ngerapiin tisunya, lu sakit dia juga ngerapiin di sana, regenerating cell tuh di malamnya. Dia juga ada penurunan ya di repair tisu saat nitrat tuh tinggi sekali. Karena gimana pun tetap sampah ya, hanya sampah yang terakhir. Tetap nggak enak gitu. Jadi gue bilang kayak pupuk aja. Lu dipupuk gitu lu tahu udah ya nggak bau kayak tai lah gitu ya gitu. Tapi
ya bau gitu, nggak nyaman lah gitu ibaratnya. Oke, kalau lu punya inti sarinya adalah kalau lu punya low nitrat, lu punya metabolisme ikan itu naik banget. Appetite makannya itu tinggi, jadi mau makan lebih banyak dan pasti growth-nya lebih tinggi. Itu udah pasti lu cek ChatGPT aja. Menurut gua kayaknya lebih gampang ChatGPT. Jadi nafsu makan tinggi, growth-nya lebih cepat. Pasti karena nafsu makan tinggi ya pasti growth-nya lebih cepat ya kan. Habis itu oksigen lebih terkontrol di malam ataupun di siang hari, metabolisme juga naik ya. Pas lu punya nitrat tinggi, yang terjadi pasti kenaikan stres, ikan lu stres. Penurunan growth pasti, penurunan hidup tuh ininya shorter lifespan ya. Jadi masa umur itu harusnya bisa 10 tahun, dia cuma mungkin 5 tahun, 4 tahun. Ya jadi ini yang terjadi di high nitrat. Sekali lagi banyak dari produk ini juga kita cross check ke buku ataupun juga sekarang enaknya ChatGPT bisa ngerangkum banyak hal. Jadi lu bisa lihat sendiri. Karena kemarin pas kita ngomongin mengenai growth kan tuh banyak banget kayak wah ini enggak lah ini ya udah ada AI. Please talk to AI. Gue di sini cuma membantu untuk kasih tahu lu secara lebih jelas mengenai apa perbedaan dari bakteri, nitrogen cycle dan nitrat yang tinggi. Oke, ada pertanyaan mungkin? Selain amonia, nitrit sama nitrat itu selama masa cycling itu apa yang lagi yang harus kita kontrol supaya turun? Nggak ada sih kalau untuk masa cycling, hanya sebenarnya amonia, nitrit, dan nitrat. Kecuali kita ngomongin di air laut ya. Mungkin di air laut kita mulai memperhatikan kayak cahaya untuk kayak melewati fase ugly phase dan diatom. Karena masa rumut coklat, lumput hijau itu kan harus dilewatin tuh setelah nitrat naik itu kan pasti lumput hijau. Jadi itu harus lu cek, habis itu lampu karena dengan lampunya cukup dia bisa bantuin warna ungu di batu-batu, koralin lah gitu. Ya KHC AMG nantilah kita ngobrolnya. Oke, jadi intinya untuk memulai akuarium lu tetap menurut gua patokan pertama tuh pastikan menggunakan natural cycling itu penting ya. Maksudnya natural cycling itu sebenarnya waktu. Sebenarnya waktu untuk mendapatkan prime air itu minimum 30-40 hari lah. Kita bisa bilang kayak gitu. Pastikan menggunakan produk yang benar-benar stabil secara bakteri. Karena bakteri itu nggak sama ya. Gue kasih tahu kalian. Bakteri yang biasa lu terima udah gendut atau misal lu terima udah ngegas itu sebenarnya sudah bukan lagi 100% bakteri gitu. Jadi gunakanlah bakteri yang memang digunakan untuk real ke arah penggunaan akuarium pastinya. Jadi waktu jangan terlalu buru-buru. Penggunaan bakteri yang tepat, habis itu tes. Pastikan untuk ngetes akuarium ya, karena gimana pun juga tesnya bisa pakai merek apapun. Sekali lagi gue di sini nggak ngomong pakai tes A, B, C gitu. Of course sekarang ada ChatGPT tuh enak lah, lu bisa tes. Maksudnya tes kit paling bagus salah satunya ada API, kita ada jual di Seachem, ada Red Sea juga. Mungkin di luar ada bisa pakai Tetra. Kalau mau pakai Tetra ada yang pakai Sera, bisa pakai Sera. Maksudnya itu juga Jerman, is okay kok gitu. Salivert paling accurate untuk murah sih Salivert sebenarnya. Kalau lu memang mau ngomongin cukup mahal dan gampang dilihat itu API. Karena itu API itu di Air Tower paling banyak yang pakai lah sebenarnya gitu. Easy soalnya, gampang dipakai juga. Jadi pastikan gunakan test kit. Kalau misalnya ada terjadi kayak gini nggak usah takut. Intinya lu tinggal gunakan media yang memang sesuai. Pastikan juga ganti air kalau memang diperlukan. Jangan terlalu kayak kita juga gitu, kayak males banget gitu. Jadi jangan terlalu males lah gitu. Ya kasih makan secukup. Itu aja sih mungkin ya kayak untuk buat teman-teman yang mau mulai akuarium ya. Oke, jadi buat teman-teman yang udah lihat video ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semua sehingga bisa buat kemajuan kalian sebagai aquarium user. Sekali lagi gue nge-review ini semua ulang dari awal untuk memastikan teman-teman juga ngerti secara detail mengenai akuarium dan kolam sehingga semuanya itu nggak bumbu-bumbunya selalu 100% jualan, tapi juga ada edukasi di belakangnya. Jadi itu aja dari gue. Mungkin Niko undur diri dulu. Thank you so much for watching the video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye-bye.